Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal khalqa liya'buduh wa asbagha 'alaihim ni'amahu liyashkuruh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin da'a ila tauhidillah wa sabara 'alal adza fi sabili dzalik hatta istaqarrat aqidatu tauhid wa indahara syirku wa ahluh wa ala alihi wa ashabihi alladzina iqtafu asarahu wa saru ala nahjih wa jahadu fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Jemaah salat subuh, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan yang baru, yaitu matan dari Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini matan yang ditulis dan disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan kitab ini mencakup tentang seputar akidah. Di muqaddimah dari syarahnya kitab I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, di mana beliau mengatakan bahwa tauhid itu adalah asal, pokok dan dasar yang ada pada anak Adam. Jadi pokok dan dasar manusia di awal anak Adam itu adalah mereka di atas tauhid. Dan perbuatan syirku billah itu kemudian datang, terutama di masa dan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana baina Adam wa Nuh asyaratu qurun kulluhum ala tauhid. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad. 10 abad itu berapa tahun? 1000 tahun. 1000 apa 100? 10 abad. Nah, kalau 1 abad 1000 tahun. Jadi jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu asyaratu qurun, 10 generasi atau 10 abad. Kulluhum ala tauhid, semuanya mereka itu berada di atas tauhid. Dan terjadinya pertama kali perbuatan syirik di atas muka bumi ini pada kaumnya Nabi Nuh. Lamma ghalau fis salihin, tatkala mereka sudah mulai berlebihan pada orang-orang yang soleh. Mereka membuat patung-patung orang yang soleh, Kemudian kembalilah perkara mereka kalau ada masalah itu kepada patung-patung itu, sampai patung-patung yang mereka buat, yang mereka bikin itu disembah min dunillah, dari selain Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan seperti itu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Mengutus Nabi Nuh untuk apa? Untuk melarang mereka dari perbuatan syirik dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Maka datanglah kemudian para rasul setelah Nabi Nuh. Semuanya di atas la ilaha illallah. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku utus dari sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, tentang la ilaha illallah. Kemudian perbuatan syirik itu terus berlanjut dalam pembahasan ini juga di kaumnya Nabi Musa.
kaumnya Nabi Musa. Dan kaumnya Nabi Musa ini membuat semacam kayak binatang gitu ya, yang terbuat dari emas, dan di situ ya seolah-olah ada yang berbicara, padahal yang berbicara adalah jin. Ya. Dan Nabi Musa beserta akhu ya Harun alaihi wassalam terus ya mendakwahi kaumnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaumnya Nabi Musa itu terkenal dengan Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel itu Bani anak-anak dari keturunannya Nabi siapa? Nabi Yakub. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ismail dan Ishak. Ishak punya anak diantaranya Nabi Yakub. Ya. Dan Nabi Yakub alaihi salam punya anak, ya di situ ada Nabi Yusuf, ya, kemudian Benyamin dan saudara-saudaranya yang lain, yang berjumlah 12 anak laki-lakinya. Nah, itulah nanti asal muasal dari orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu nanti jalurnya dari situ, dari Bani Yakub, dari Bani Israel, karena Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub ya alaihi salam. Kemudian ya, wa amma syirku fin nasara, ya, adapun perbuatan syirik pada ya, orang-orang Nasara, ya, ini terjadi setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Ya, setelah Nabi Isa ya dikejar oleh orang-orang Yahudi ya untuk dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit. Syubbihalahum, kemudian diserupakan ada orang mirip seperti Nabi Isa, padahal bukan. Makanya Allah kisahkan tentang mereka yang membunuh ya, yang ngaku membunuh Nabi Isa. Allah katakan wa ma qataluh wa ma salabuh walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak mensalibnya, akan tetapi ada yang diserupakan seperti Nabi Isa kepada mereka. Bahkan Allah katakan wa ma qataluhu yaqina. Mereka pun tatkala membunuh enggak yakin. Allah angkat barrafa'ahu ilaih. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat yang kemudian nanti Allah turunkan pada masa kapan? Akhir zaman ini nanti. Ya, tatkala orang-orang Yahudi sudah mulai ya mereka ya tambah brutal ya dalam membunuhi kaum muslimin, ya, menganiaya mereka, maka nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan ada yang namanya Imam Mahdi, orang yang dapat petunjuk, yang namanya adalah Muhammad ibn Abdullah, dari keturunan Nabi dari Madinah. Jadi bukan dari Jawa Barat ya, tapi dari mana? Madinah. Jadi kalau ada ngaku Imam Mahdi dari mana? Dari ya Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu ya. Itu bukan. Ya, itu di Madinah namanya Muhammad ibn Abdullah dari keturunanku, tapi kata Nabi akhlaknya tidak seperti akhlak aku. Karena akhlak Nabi yang paling sempurna. Kemudian ya barulah Imam Mahdi ya tatkala itu ingin diangkat untuk jadi pemimpin kaum muslimin. Di awalnya beliau sempat menolak, kemudian beliau bergerak ke Mekah. Nah, baru ya tatkala di sekitar Ka'bah itu kaum muslimin pada datang kepada beliau dan membaiat beliau yang kemudian dikenal dengan Imam Mahdi. Barulah setelah itu beliau memimpin kaum muslimin untuk menyerang orang-orang Yahudi dan yang dipimpin oleh Dajjal. Ya, dan tatkala ya sudah mulai bergerak ya Imam Mahdi itu untuk menyerang mereka, maka barulah setelah mereka istirahat untuk salat asar,
ya di daerah Damaskus, ya Syria, maka kemudian Allah turunkan Nabi Isa. Allah turunkan Nabi Isa. Ya, Allah turunkan Nabi Isa yang kemudian ikut salat dengan ya, Imam Mahdi, dipersilahkan jadi imam, tidak mau karena imam itu dari ya, umat Nabi Muhammad. Maka beliau tetap jadi makmum. Kemudian setelah itu baru ya bergerak untuk menyerang orang-orang Yahud yang dipimpin oleh Dajjal. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala terbunuhlah Dajjal oleh siapa? Nabi Isa. Nah, itu terjadi dan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir dan sahih. Pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Dan salah satu hikmah kenapa Nabi Isa ya belum meninggal, belum Allah wafatkan, untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa itu masih hidup. Ya, yang mereka klaim sudah dibunuh, enggak, masih hidup. Dan hikmah yang kedua, ya, dengan izin Allah Ta'ala melalui Nabi Isa kemudian terbunuhlah Dajjal. Dan itu terjadi ya nanti di akhir zaman. Ya. Karena memang fitnahnya tambah besar. Ya, terlebih fitnah Dajjal. Ya, Dajjal itu bisa menurunkan hujan. Ya, bisa menghidupkan orang yang meninggal. Antum kalau lihat orang berjalan di udara aja kira-kira gimana? Oh, ini sakti mandra guna ini. Ini bisa menurunkan hujan. Ya, bisa menumbuhkan tanaman. Fitnah Dajjal yang kemudian akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan perbuatan syirik ya pada orang-orang Nasara itu terjadi setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, ya. Dan ini ya terjadi ya dirubah ya ajaran-ajaran Nasara yang tadinya bersih itu ala yadil Yahudi, yaitu melalui orang Yahudi yang namanya Paulus. Jadi Paulus pertama itu adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang dia menampakkan iman ya kepada Nabi Isa untuk apa? Untuk buat makar dan menipu. Maka dia memasukkan kepada agama Nasara ya berupa keyakinan at-taslis ya trinitas dan ibadah kepada as-salib, kepada salib. Dan banyak ya minal wasaniyat dari orang-orang yang memang akhirnya menyembah berhala. Jadi yang rusak agama Nasara itu orang Yahudi. Ya. Wa amma syirku fi bani Ismail ya. Adapun perbuatan syirik pada Bani Ismail. Bani Ismail itu tadi ya Nabi Ibrahim punya anak siapa namanya? Ismail dan Ishak. Ya, kalau Ishak tadi ke sini ya ke Nabi Yakub, ke Bani Israel, orang-orang Yahud. Nah, Bani Ismail, anak-anaknya Ismail yang terus ke sini sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahumul Arab, mereka orang-orang Arab ya, dan terjadinya perbuatan syirik pada keturunan Ismail itu melalui siapa? Amru ibn Luhai al-Khuzai. Ini yang pertama kali merusak akidah orang-orang Arab dan akhirnya mereka melakukan perbuatan syirik. Ya. Kenapa? Karena dari jalur Ismail ya, Ismail kan sini terus ya. Nah, yang merusak ya agama orang-orang Arab yang tadinya berada di atas milah Ibrahim, merubah agamanya Ibrahim dan memasukkan al-asnam ya berhala-berhala, bebatuan, pepohonan ya ke negeri Al-Hijaz, dan perintah untuk mengibadahi mereka inilah yang namanya Amru ibn Luhai al-Khuzai. Ini yang merusak tauhid dan akidah orang-orang Arab. Ya. Kemudian perbuatan ya syirik ya setelah itu beliau sebutkan fi ba'dil muslimin. Ya, yang terjadi pada kaum muslimin ya. Terus ya setelah di zamannya Nabi ya, kemudian setelah Nabi wafat kemudian khalifah siapa?
Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, terus ya sampai kemudian terjadilah perbuatan syirik ya juga melalui orang-orang Syiah dari kalangan Fatimiyin. Ya, sekitar mulai masuk abad 3 dan 4 ya Hijriah. Mulailah ya mereka itu senang bangun kuburan. Nah, ini ya mulai terjadi di dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah. Jadi senangnya bikin kuburan itu dibangun, bikin kubah. Nah, ini pertama kali mereka. Kemudian wa ahdatsu bid'atal mawalid fil Islam wal ghulu fis salihin, dan mereka pun mulai ya mengada-adakan bid'ah mawalid, maulud itu. Maulid ini terjadinya pertama kali yang mengadakan siapa? Orang-orang Syiah dari kalangan Fatimiyah. Ini yang pertama kali mengadakan. Dan mereka berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Maka mulailah terjadi tasawuf ya, ajaran-ajaran sufi yang menyimpang. Ya, berlebihan terhadap ya guru-guru mereka, ya guru-guru tarekat mereka ya. Terus ya itu terjadi, dan ajaran tasawuf itu masuk ke semua lini kaum muslimin. Makanya ada istilah di ajaran tasawuf itu ajaran syariat, kemudian apalagi hakikat ya, kemudian ma'rifat, itu tingkatan yang paling tinggi. Udah nggak sholat lagi. Ya, kenapa ente nggak sholat? Ana udah sampai pada tingkatan apa? Ma'rifat. Ente belum. Ente fadhol sholat dulu. Kalau ana sudah tidak sholat. Ini tingkatan ya, tingkatan mereka. Dan thariqah ya, tarekat ya, itu tambah banyak. Ya, semakin pecah, satu bikin tarekat lagi punya gurunya, wiridnya ada lagi. Ini terjadi nggak? Terjadi dan banyak. Ya, terus ya hal ini terjadi ya, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga agama Islam ini. Ya, setelah Rasulullah wafat, ya terus Allah jaga melalui ulama yang al-muslihin. Ya, melalui para ulama yang memperbaiki keadaan kaum muslimin. Ya, kemudian melalui para duat ya, orang-orang yang menyampaikan Islam, al-mujaddid ya, para pembaharu yang Allah utus ya kepada mereka itu ala ra'si kulli mi'ati sanah. Setiap 100 tahun Allah ada ya. Allah adakan orang yang menjadi mujaddid, pembaharu dalam Islam. Ya, dan itu akan terus ada. Makanya Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, 'alal haqq. Mereka di atas kebenaran, zahirin, yang mereka akan tampakkan, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyelisihi dan menghinakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah Ta'ala, wahum ala zalik, dan mereka tetap di atas itu. Bahkan kalau antum buka ya riwayat-riwayat yang lain ya, tatkala ditanya tentang mereka, di antaranya mereka itu ada di antara mereka yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Ya, dan akan senantiasa ada. Ya, akan senantiasa ada ya pada setiap waktu itu. Terus ya orang-orang yang berilmu yang mereka akan menghilangkan ya perubahan yang ada dalam Al-Quran. Orang yang ingin rubah akan tetap dijaga, membantah ahli kebatilan, membantah orang-orang takwil al-jahilin ya, penyimpangan orang-orang yang jahil, takwilnya orang-orang yang jahil. Mereka akan berdakwah ya kepada orang yang ya tersesat untuk dapat hidayah, wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka pun bersabar atas itu. Ya. Karena memang ya tatkala orang mendakwahkan tauhid itu pasti dia akan banyak dicela. Ya, antum melarang orang umpamanya acara sedekah apa itu? Sedekah bumi ya, sedekah laut ya.
belum lagi ya kibuyut-kibuyut umpamanya. Kira-kira kalau antum mengingkari itu dapat apa? Hah? Dari masyarakat? Hah? Antum dicela. Wah, ini macam-macam ini. Padahal ini untuk mengembalikan mereka kemana? Kepada tauhid. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya tadi ya, karena memang syaitan itu paling senang dan paling berhasil kalau apa? Membisikkan kepada masyarakat orang-orang Islam agar mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berada di atas tauhid dan mendakwahkannya itu terus akan senantiasa ada, dan di antara ya al-mujaddid yang terus akan Allah utus di antaranya adalah Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini beliau. Ya. Ini termasuk ya mujaddid ya, dan kalau antum tahu tentang beliau ya luar biasa ya. Kenapa? Karena ya beliau ini tepatnya ya lahirkan di Uyainah tahun 1115 ya Hijriah. Dan beliau ya ini di antara ya ulama yang waktu itu fokusnya terhadap apa? Terhadap dakwah tauhid. Ya, dan bapaknya namanya Abdul Wahhab. Dia namanya siapa? Muhammad. Cuman ya orang-orang yang gak senang dengan dakwah beliau nyebutnya dakwah apa? Wahabi. Padahal ini ya sebetulnya Wahabi yang menyimpang itu adalah siapa? Ya, Abdul Wahhab bin Rustum. Nah, itu yang menyimpang. Kalau ini enggak. Ya, cuman ya tadi karena enggak senang terhadap dakwah tauhid. Nah, ini hati-hati, ini Wahabi. Ya, beliau dilahirkan di Uyainah ya tahun 1115 Hijriah. Dan beliau ya tumbuh berkembang di lingkungan yang memang situ lingkungan ilmu ya, karena bapaknya pun Abdul Wahhab itu faqihan ya, qadiyan. Bapaknya itu seorang yang faqih dan hakim. Ya, bahkan jadduhu ya kakeknya Sulaiman itu mufti bilad daerah Najd dan rais ulama dan pemimpin para ulama Najd. Ya, paman-pamannya ya dan anak-anak pamannya juga orang-orang yang punya kedudukan dan ilmu, sehingga beliau pun tumbuh berkembang dalam apa? Dalam lingkungan ilmu. Dan beliau ya waktu itu berada di atas ya ikut manhaj dari bapaknya, mazhabnya itu adalah Hanabila atau Hambali. Ya. Dan beliau pun ya hafal Al-Qur'an ya dari waktu kecil ya, kemudian mempelajari ilmu fikih, tafsir hadis ya, pada bapaknya dan ulama ya daerah Najd terus ya sampai kemudian ya beliau pun ya pergi ke tempat-tempat lain yang kemudian ya beliau pun menjadi ulama yang terus fokusnya itu kepada tauhid dan akidah. Ya, akidah fokusnya beliau. Nah, tatkala itu di zamannya beliau para ulama ya, mereka itu disibukkan dengan mempelajari fikih dan akidah ulama ahlil kalam yang menyelisihi keyakinan para salaf tanpa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ya, dan kondisi waktu itu mereka fokusnya pembahasannya fikih terus. Fikih ya. Sehingga mereka melupakan ya materi tentang akidah, tauhid, padahal ini yang paling penting. Ya, ditambah waktu itu kondisi ya masyarakatnya ya mereka banyak bergelimpangan dalam perbuatan khurafat, perbuatan syirik, ya doa kepada orang-orang yang meninggal, ya doaul amwat, kemudian banyak melakukan perbuatan bid'ah. Maka Syekh ya Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini beliau akhirnya mulailah ya dakwah tauhid
agar mereka kembali kepada kitabillah dan sunnah Nabi, membersihkan akidah Islamiyah. Ya, tapi apa yang beliau lakukan ini tentu dapat pertentangan. Ya, beliau diusir ya dari tempat yang beliau berdakwah tauhid ya. Di daerah ya balad atau daerah ya Harimila ya, kemudian beliau pun diusir ya. Kemudian sampai kemudian beliau pergi ke daerahnya kembali ke Uyainah ya. Kemudian tidak menetap di situ dan kembali ke daerah Dir'iyah. Maka di sini ya beliau pun fawajada fihal qabul wa tarhib. Beliau mendapat penerimaan di daerah Dir'iyah. Ya, di situ ya daerah Dir'iyah waktu itu pemimpinnya adalah Muhammad ibn Saud. Muhammad ibn Saud ya. Ada cikal bakal yang namanya nanti ada ya dari keturunannya itu nanti ya Saudi Arabia. Ya, makanya di sini Muhammad ibn Saud yang kemudian ya beliau menikahkan anaknya dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, jadi posisinya itu ya sebagai menantu dan mertua. Menantunya dai, mertuanya pemimpin. Ya. Jadi dai yang menyampaikan Islam, yang menerapkan hukum Islamnya siapa? Mertuanya. Sehingga jadi nyambung. Ya. Maka teruslah dakwah Syekh ya dalam tauhid dan akidah sampai kemudian merambat kemana-mana dakwah beliau. Ya, kemudian apa? Ya, kemudian barulah setelah itu beliau mendapatkan banyak pertentangan dalam dakwahnya itu. Ya, sampai dibilang macam-macam tuduhan kepada beliau. Di antara tuduhan yang beliau dapatkan itu adalah beliau ini membawa mazhab yang baru atau yang kelima. Padahal mazhab beliau itu apa? Hambali ya, ngikuti bapaknya tadi ya. Dalam hal mazhab fikih beliau berada di atas mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau tidak membawa mazhab sendiri. Nah, ini mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab, mazhabnya Wahabi, tidak. Ya, karena mazhab beliau adalah Hambali. Ya, sama ya seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya rahimahullah. Beliau mazhabnya apa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah Hambali. Ya. Kemudian Imam Nawawi Ibnu Hajar mazhabnya apa? Syafi'i. Ya. Kemudian Imam Tahawi mazhabnya Hanafi ya, Ibnu Abdul Bar mazhabnya Maliki. Jadi tidak membawa mazhab yang baru, tidak. Ya, mazhabnya tetap Hambali ya kepada Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rahimahullah di antara karya beliau yang tidak terlalu tebal adalah Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ini yang akan nanti kita bahas. Ya, ini di antara ya tulisan yang paling bermanfaat dalam pembahasan tentang tauhid dan akidah. Karena membahas ya di situ tentang tauhid uluhiyah, tentang mengesahkan Allah dalam hal ibadah, meninggalkan ibadah pada selain Allah Ta'ala, dan berlepas diri dari perbuatan syirik yang besar. Kemudian perkara yang mengurangi ya nilai tauhid itu dibahas ya, dan luar biasa ya. Dan matan dari Kitabut Tauhid ini ya banyak disyarah oleh para ulama. Di antaranya ya, ini sepintas saja ya supaya kita tahu sepintas tentang beliau dan karyanya ini. Di antara yang mensyarah ya matan dari Kitabut Tauhid ini yang pertama kali mensyarahnya adalah Hafidul Muallif, cucunya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang namanya Syekh Sulaiman ibn Abdillah. Ya, tapi ya beliau ini meninggal sebelum menyelesaikan syarahnya.
nama syarah kitabnya adalah Taisirul Azizil Hamid, syarhi kitab tauhid. Ini pertama kali. Nah, ini dibahas jadi acuan di Ma'had Ulum Ma'hadil Ulum di Libya, ini syarahnya Taisirul Azizil Hamid. Kemudian juga Syekh cucunya Syekh yang lain yang namanya Abdurrahman Ibn Hasan dan beliau menyelesaikan syarahnya itu, dan nama kitabnya adalah Fathul Majid. Fathul Majid. Sehingga syarah dari kitab tauhid Taisirul Azizil Hamid dan Fathul Majid ini kedua pensyarahnya adalah langsung cucunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Fathul Majid yang mungkin antum sering dengar. Nah ini syarahnya, yang mensyarahnya adalah Syekh Abdurrahman Ibn Hasan. Kemudian setelah itu banyak syarah dari yang lain kemudian mukhtasarnya, ringkasannya diringkas juga oleh para ulama. Nah, berkenaan dengan kitab ini juga syarah kitab tauhid, yaitu I'anatul Mustafid ala kitab tauhid. Maka kata Syekh Saleh, perhatikan kata beliau, aku mengajarkan kitab ini yaitu matan kitab tauhid di kota Riyadh dan di daerah Taif tatkala masuk waktu liburan, kata beliau. Dan sebagian tulab sebagian yang ikut dengan daurah itu, mereka yusajjiluna tilka durus, mereka merekam direkam sampai kemudian selesai, dan rekamannya kemudian dibawakan ke Syekh. Ini ada rekaman gimana kalau kita bikin dan susun seperti jadi kitab. Kata beliau, pertama, a'tazir, aku minta uzur dan menolak. Kenapa? Karena syarah dari kitab tauhid ini udah banyak, kata beliau. Udah banyak. Kita cukupkan dengan itu aja, kata Syekh. Kemudian terus tulabnya ini, Syekh, ini juga butuh untuk manfaat bagi kaum muslimin, terus sampai akhirnya aku pun mengizinkan dan membolehkan. Sampai kemudian jadilah kitab ini I'anatul Mustafid ala kitab tauhid. Dan apa yang ada kebaikan dalam kitab itu, maka itu dari Allah Ta'ala. Adapun ada kekurangan dan kesalahan, maka itu dengan sebab kekuranganku, kata beliau. Kalau ada yang kebaikan, alhamdulillah. Kalau ada yang kurang, maka itulah dari kekurangan beliau. Inilah sebab muasal adanya kitab ini, yaitu I'anatul Mustafid ala kitabi tauhid. Sekarang kita masuk ke muqaddimah yang singkat sebagai awal pembahasan kita, sebelum masuk nanti di pembahasan kitab tauhidnya. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kata beliau, fa inna aqidata tauhid, sesungguhnya akidah tauhid itu adalah asasuddin, pokok agama. Akidah tauhid itu pokok agama. Wa kullul awamir wan nawahi wal ibadat wa ta'at kulluha muassasatun ala aqidati tauhid. Semua perintah, larangan-larangan, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, semuanya dibangun di atas akidah tauhid. Inilah makna syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Asyhadatan, dua kalimat syahadat, yang ini adalah rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah.
Maka kata beliau, fala yasihhu amalun wala tuqbalu ibadatun. Maka amal itu tidak sah dan ibadah tidak diterima. Wala yanju ahadun minan nar wa yadkhulul jannah, dan tidak ada seseorang yang akan selamat dari neraka dan masuk surga illa iza ata bihadza tauhid, kecuali dia membawa tauhid ini. Wa sahhahal aqidah, dan dia memperbaiki akidahnya. Kenapa? Karena akidah dan tauhid itu jadi penentu diterima atau tidaknya amalan seseorang. Kalau dia ibadahnya banyak tapi masih senang pakai jimat, atau minta-minta ke tempat keramat, nah itu jadi apa? Fatal ibadahnya. Eman-eman sholatnya, eman-eman puasanya, eman-eman umrohnya, eman-eman pahajinya, dan yang lain. Kalau akidahnya rusak, Oleh karenanya kata beliau, ihtimamul ulama, perhatian para ulama rahimahumullah, fi hadzal janib, pada perkara ini mereka perhatiannya begitu besar. Kenapa? Huwallazi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya berkenaan dengan tauhid dan akidah. Bagaimana penjelasannya nanti kata beliau di kitab tauhid nanti. Kemudian setelah tasihhul aqidah, akidahnya benar, maka yang diminta dari seseorang itu adalah dia ayati bi baqiyatil a'mal, baru dia fokus kepada amalan-amalan. Makanya disebutkan dalam hadis Mu'adz ibn Jabal tatkala diutus oleh Nabi ke daerah Yaman. Ini hadis Bukhari dan Muslim, dan ini cuma satu jalur, yaitu Mu'adz ibn Jabal tatkala diutus oleh Nabi ke Yaman. Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Mu'adz? Wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi nanti di Yaman suatu kaum min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka jadikanlah pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah tentang apa? Syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini dulu yang pertama. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka taat kepadamu pada perkara itu tentang tauhidnya benar, syahadah kepada Nabi Muhammadnya benar, fa'alimhum, maka ajari mereka, annallaha aftaradu alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah itu mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Lihat, jadi jangan pembahasan tentang fikih dulu atau yang lain, tapi yang utama apa? Tauhid terlebih dahulu. Makanya tadi Nabi mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, tentang syahada alla ilaha illallah ini dulu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa iza qauluha, apabila mereka mengucapkan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka akan selamatlah dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kata beliau bahwa akidah tauhid itu adalah asas yang wajib diperhatikan pertama kali sebelum yang lain.
Kemudian baru ya setelah akidah tauhidnya baik nih, diperbaiki, diajarkan, baru ya kemudian hal-hal yang lain, baqiyatu umuriddin wa umuril ibadah, baru perkara-perkara agama yang lain dan hal-hal ibadah. Jangan masuk ke masalah ibadah dulu, tauhidnya rusak, jangan. Nanti masih banyak yang ibadah masih pakai apa? Jimat. Itu ente pakai apa? Ini Ustaz, jimatnya ada 3. Gimana? Padahal sholatnya udah rajin. Nah, itu perbaikan dari sisi itu dulu. Itu ya sangat penting. Makanya ya kata beliau, perhatian para ulama ya pada perkara ini ihtimaman azima, perhatian yang begitu besar. Makanya mereka ya menulis kitab-kitab yang banyak, kemudian mukhtasar, ada yang ringkasan, ada yang panjang ya, dan diantaranya ini adalah ya kutubut tauhid, yang juga kutubul aqidah ya, kutubus sunnah, banyak ya mereka menulis. Wa min hazihil kutub, dan diantara kitab-kitab yang bahas tentang tauhid, hadzal kitab, yaitu kitab ini, allazi baina aidina, yang berada di depan kita, yaitu namanya ya Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ya, ini ya karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid pada ya abad ya ke-12 Hijriah, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maka kitab ini ya adalah diantara kitab yang luar biasa yang ditulis oleh beliau dalam bab tauhid. Kenapa? Karena kitab tauhid ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, di mana beliau selalu ya menuliskan pada setiap bab dari bab-babnya itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih secara sanad dan makna. Dan ucapan ahlul ilm ya, ucapan para ulama, al-a'immah, para pemimpin ya, ulama, yang mereka menjelaskan arti dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini. Ya, dan ini beliau lakukan pada setiap bab dari bab-bab ya Kitabut Tauhid ini. Jadi kalau antum buka Kitabut Tauhid itu segini kecil. Nah, itu biasanya ada judul gitu ya, misalkan man haqqaqa tauhid dakhalal jannah. Nah, itu beliau pertama menyertakan terlebih dahulu dalil dari Al-Qur'an berapa ayat. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis-hadisnya. Nah, itu sebetulnya kalau antum baca, antum hafalkan bagus. Karena setiap bab itu enggak terlalu panjang. Ya, daripada antum terus nulisin apa ya di grup nggak selesai. Nah, ini baca antum selesai ya, baca setiap bab itu, antum setiap bab baca, kemudian dalil Al-Quran, dalil hadis. Ini yang beliau bawakan, dan beliau ya tidak menyebut dalam kitab tauhid ini ucapan untuk si fulan enggak. Yang beliau adalah bawakan kalamullah wa kalamur rasul dan ucapan para ulama ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan selain mereka dari a'immatul muqtada ya, para imam yang diikuti ya. Maka inilah pentingnya kitab ini ya, karena dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, tidak di atas ucapan ini dan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk nanti ya sabar dan konsisten mempelajari Kitabut Tauhid ya. Karena bagaimanapun yang namanya belajar itu butuh apa? Butuh sabar ya. Butuh apa? Waktu ya, butuh kesungguhan ya, butuh apa lagi? Yang lain-lain ya. Dan itu memang yang seharusnya dilakukan oleh orang yang ingin bertambah ilmunya, terlebih berkenaan dengan tauhid. Nanti kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu Kitabut Tauhidnya di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.